Superhero zaman sekarang digambarkan sebagai manusia yang sempurna, bahkan ada yang disamakan dengan figur Tuhan. Namun apa jadinya jika para superhero ini mempunyai kekurangan secara fisik, yang harusnya membuat mereka kurang daripada manusia biasa? Dan siapa saja superhero hebat yang mempunyai disabilitas atau kekurangan itu? Mari langsung saja kita cari tahu. Daredevil mungkin jadi superhero dengan kekurangan yang paling terkenal. Pasalnya kekuatan Daredevil saja sudah berhubungan dengan kekurangannya. Lahir dengan kondisi tunanetra atau tidak bisa melihat, Matt Murdock tumbuh menjadi superhero yang bernama Daredevil. Sebagai ganti penglihatan, dia menggunakan pendengaran sebagai indera utama. Kekurangannya tidak menghambat aksi dari Murdock, melainkan dia menjadi salah satu superhero dengan teknik bela diri yang kuat. Tidak hanya itu, Matt Murdock juga mempunyai keahlian sebagai pengacara. Dan kemunculannya di Spider-Man No Way Home justru menjadi pengacara, bukan ketika dia menjadi Daredevil. Profesor X. Memang Profesor X masih belum diperkenalkan di MCU saat ini, tapi dilihat dari trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness, terlihat ada petunjuk Profesor X di sana sebagai salah satu anggota Illuminati. Dari suaranya saja, pemeran Profesor X sudah pasti adalah Patrick Stewart. Seperti yang sudah kita tahu, Profesor X mempunyai kemampuan telepati yang sangat besar dan kuat. Namun dia mempunyai kekurangan berupa tidak bisa berdiri atau berjalan, atau bisa dikatakan sebagai lumpuh. Maka dari itu selama ini Charles Xavier ditunjukkan selalu berada di kursi rodanya. Alasan kenapa dia lumpuh ada di film X-Men First Class, di mana di situ dia terkena peluru nyasar yang membuatnya lumpuh. Echo. Meskipun terlahir dengan indera pendengaran yang tidak terlalu berfungsi, tapi Maya Lopez dibesarkan sebagai seorang petarung oleh ayahnya. Dia sampai bisa menyulitkan seorang Hawkeye atau Clint Barton yang merupakan anggota Avengers. Setelah hadir di series Hawkeye, Echo dipastikan akan mendapatkan series dengan nama yang sama. Sementara di Hawkeye juga kita belum melihat transformasi Maya Lopez menjadi sosok Echo. Di komik sendiri, saking kuatnya karakter ini, dia sempat menjadi Ronin, identitas pembunuh bayaran milik Clint Barton di Avengers Endgame. Makari mungkin yang mempopulerkan penggunaan bahasa isyarat lewat film Eternals. Meskipun bukan hanya dia saja karakter utama, tapi Makari cukup menarik perhatian penonton di film itu. Selain karena hubungannya dengan Ruik, tapi juga dengan beberapa aksi keren Makari menggunakan kecepatan super miliknya. Bahkan mungkin penyajian super speed milik Makari lebih baik daripada Quicksilver di Avengers Age of Ultron. Dia bisa menyeberangi lautan dengan cara berlari di atasnya, dan ketika dia marah, dia bisa menyulitkan seorang Ikaris sekalipun. Padahal Ikaris terkenal sangat susah untuk disudutkan. Dr. Kurt Connors. Dr. Kurt Connors memang belum muncul di MCU, tapi varian dari universe Amazing Spider-Man telah ditampilkan di Spider-Man No Way Home. Yang berarti karakter ini meskipun varian, tapi sudah resmi menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe. Karena satu tangannya buntung, membuat Kurt Connors melakukan sebuah eksperimen, yaitu untuk menumbuhkan kembali tangannya. Sembari juga dia bekerja di Oscorp demi mencari pengobatan untuk Norman Osborn. Dia kemudian menemukan bahwa dengan DNA kadal, maka sel manusia bisa ditumbuhkan kembali menggunakan kemampuan regenerasi. Dari sinilah eksperimen Dr. Connors digunakan kepada dirinya sendiri, yang membuatnya menjadi sosok The Lizard. Semua kemampuan tempur Dr. Connors bertambah sejak saat itu, termasuk dia bisa menandingi kekuatan dari seorang Spider-Man. Ditambah lagi dia mempunyai tujuan untuk merubah semua manusia menjadi kadal, karena menganggap evolusi manusia terlalu lambat dan kemampuan mereka saat ini terlalu terbatas. Doctor Strange. Setelah kecelakaan mobil, Dr. Strange kehilangan beberapa saraf pentingnya, terutama di bagian tangan dan jari. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengobatan medis agar mengobati luka di tangan Strange. Tapi dia mengetahui pengobatan alternatif dari seorang pasien, yang secara ajaib bisa sembuh dalam waktu yang sangatlah cepat. Strange lalu sampai ke Nepal, dan yang dia cari ternyata adalah para penyihir. Dari situlah dia mulai belajar teknik untuk menguasai sihir, sampai di titik di mana dia diangkat sebagai Sorcerer Supreme, atau pemimpin tertinggi para penyihir. Terbukti di Avengers Endgame ketika Strange memberikan kode ke Tony Stark menggunakan tangannya, terlihat di situ jari Strange masih bergetar, yang berarti luka di tangan Strange masih belum sembuh total.